Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Kolanita, saya di Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendiskusikan dengan teman-teman terkait tentang konsep kebutuhan istirahat dan tidur. Saya coba share screen. Untuk konsep kebutuhan istirahat dan tidur merupakan salah satu topik di mata kuliah keperawatan dasar. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pada pendahuluan, tidur sebetulnya merupakan kebutuhan dasar dari manusia dan sebetulnya itu adalah proses yang umum ya. Tidur juga dianggap sebagai perubahan status kesadaran yang di dalamnya persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan mengalami penurunan. Tidur juga dicirikan sebagai aktivitas fisiknya minimal, tingkat kesadaran bervariasi, perubahan pada proses fisiologis tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Siklus alami tidur sendiri terletaknya di bagian bawah otak. Pusat ini secara aktif menghambat keadaan terjaga sehingga menyebabkan tertidur. Nanti kita kenal beberapa istilah di kebutuhan aktivitas istirahat dan tidur, yaitu irama sirkadian. Irama sirkadian nanti akan sering disebut ya, merupakan jam biologis yang ritmik. Jadi bukan hanya terjadi pada manusia, juga terdapat pada tanaman dan hewan. Irama sirkadian berasal dari bahasa Latin circa dies atau artinya sekitar 1 hari. Apabila jam biologi seseorang bersamaan dengan pola terjaga dan tidur orang tersebut, nah berarti dikatakan sinkronisasi sirkadian. Jadi iramanya seimbang antara irama fisiologis dan irama biologis dengan jam terjaga dan tertidur. Ini masih lanjutan dari irama sirkadian. Keteraturan irama sirkadian dimulai pada minggu ketiga kehidupan dan dapat diwarisi. Nah, kalau misalnya pada bayi, pola tidurnya akan berbeda ya. Kalau pada bayi paling sering terbangun di awal pagi dan menjelang malam. Tetapi ketika bayi berusia 4 bulan, bayi akan memasuki siklus 24 jam. Jadi mereka sudah mulai akan seperti orang dewasa. Setelah usia 4 bulan, banyak tertidur di malam hari. Sehingga pada akhirnya pada bulan ke-5 dan ke-6 pola tidur bayi sudah menyerupai orang dewasa. Kemudian kita juga mengenal istilah EEG atau elektroensefalogram. Jadi itu untuk salah satu pemeriksaan untuk memberikan gambaran jelas mengenai apa yang terjadi selama tidur. Jadi pada pasien yang akan dipasang EEG sebaiknya sebelumnya dilakukan keramas dulu ya. Kemudian baru dipasang alat semacam elektroda di bagian kulit kepala orang yang sedang tidur. Elektroda tersebut menyalurkan energi listrik dari korteks cerebral ke pena yang mencatat gelombang pada kertas grafik. Jadi ada pena yang mencatat gelombang yang keluar dari hasil pemeriksaan EEG. Kemudian untuk tidur itu ada 2 tipe, yaitu NREM atau non-REM dan REM atau Rapid Eye Movement. Kalau NREM sama ya, Non-Rapid Eye Movement. Jadi ada 2. Kita bahas satu-satu. Untuk tidur NREM atau non-REM disebut juga tidur gelombang lambat. Karena gelombang otak yang sedang tertidur lebih lambat dibandingkan gelombang alfa dan beta orang yang sedang bangun atau terjaga. Sehingga kebanyakan tidur di malam hari adalah tidur non-REM. Tidur non-REM adalah tidur yang dalam dan tenang dan menurunkan beberapa fisiologi, semua proses metabolik yang meliputi tanda-tanda vital, metabolisme, dan kerja otot menjadi lambat, bahkan menelan dan produksi saliva juga berkurang. Itu untuk definisi tidur non-REM. Kemudian perubahannya dirincikan seperti ini ya, tekanan darah arteri menurun, denyut nadi menurun,
pembuluh darah tepi mengalami dilatasi, curah jantung menurun, otot rangka rileks, laju metabolisme basal menurun 10-30%, kadar hormon pertumbuhan sampai puncak, dan TIK menurun. Ini ada beberapa perubahan fisiologi selama non-REM. Kemudian untuk pembagian non-REM sendiri dibagi menjadi 4 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Kita diskusi satu-satu. Untuk tahap 1 merupakan tahap tidur yang sangat ringan. Jadi selama ini individu merasa mengantuk dan rileks. Bola mata bergerak dari satu sisi ke sisi lain, denyut jantung serta frekuensi pernafasan sedikit menurun. Orang yang tidur pada tahap ini dapat dibangunkan dengan cepat dan ini biasanya hanya berlangsung 5 menit ya. Untuk tahap non-REM yang kedua yakni tahap tidur ringan dan selama proses ini tubuh terus-menerus turun. Tahap 2 berlangsung sekitar 10-15 menit. Tetapi pada tahap 2 ini merupakan 40% sampai 45% bagian dari tidur total. Perbedaannya kalau tahap 2 dengan tahap 1 yakni waktunya ya. Kalau tahap 1 tadi 5 menit, kalau tahap 2 sudah 10-15 menit. Kemudian tahap 3. Pada tahap 3, denyut jantung dan frekuensi pernafasan serta proses tubuh lain terus-menerus menurun karena dominasi sistem saraf parasimpatik. Pada tahap 3 ini biasanya orang sulit untuk dibangunkan. Individu tidak terganggu dengan suara apapun biasanya ya. Kemudian otot rangka menjadi sangat rileks, refleks menjadi hilang, dan tanpa terjadi dengkuran. Jadi kalau dengkuran terjadi pada tahap 3. Kemudian pada tahap keempat atau tidur yang dalam disebut juga tidur delta, denyut jantung dan frekuensi pernafasan pada saat tahap 4 ini akan menurun sebesar 20-30% dibandingkan denyut jantung dan frekuensi pernafasan selama jam terjaga. Orang yang tidur pada tahap 4 ini menjadi sangat rileks, jarang bergerak, dan sulit dibangunkan. Tahap ini diduga untuk memulihkan tubuh secara fisik. Selama tahap ini mata berputar dan terjadi mimpi. Harapannya, apalagi pada anak-anak yang membutuhkan pertumbuhan, kalau bisa sampai tahap yang keempat. Selanjutnya setelah tidur non-REM 1, 2, 3, 4 adalah tidur REM. Tidur REM biasanya sekitar 90 menit dan berlangsung selama 5-30 menit. Tidur REM tidak setenang tidur non-REM dan mimpi paling sering terjadi selama tidur REM. Mimpi pada tahap ini biasanya diingat karena dimasukkan ke dalam memori. Jadi kalau mimpi kemudian ketika bangun tidur masih ingat mimpinya apa, itu adalah tidur REM. Selama tidur REM, otak sangat aktif sehingga metabolisme dapat meningkat sebesar 20%. Tidur ini disebut juga tidur paradoksikal karena tampaknya bertentangan atau paradoks. Bahwa tidur dapat terjadi secara simultan dengan tipe aktivitas fisik otak. Lanjutannya untuk tidur REM, pada fase ini individu yang sedang tidur dapat sulit dibangunkan atau dapat bangun tetap secara spontan, tonus otot ditekan, sekresi lambung meningkat dan denyut jantung serta frekuensi pernapasan seringkali tidak teratur. Terus selanjutnya adalah siklus tidur. Selama siklus tidur individu melalui tidur keduanya ya, non-REM dan REM. Siklus komplit atau misalnya paduan antara REM dan non-REM ini adalah sekitar 1,5 jam, 1,5 jam pada orang dewasa. Dalam siklus tidur pertama, orang yang tidur melalui ketiga tahap pertama tidur non-REM dalam waktu 20-30 menit. Selanjutnya, pada tahap keempat dapat berlangsung sekitar 30 menit. Setelah tahap keempat non-REM, tidur kembali ke tahap 3 dan 2 sekitar 20 menit. Setelah itu terjadi tahap REM pertama sekitar 10 menit melengkapi siklus tidur pertama. Lanjutannya, orang tidur biasanya mengalami 4-6 siklus selama 7-8 jam. Jadi selalu berputar ya siklusnya. Kemudian orang tidur yang dibangunkan pada tahap manapun harus memulai tahap 1 lagi. Jadi kalau dibangunkan di fase tidur yang manapun, dia akan kembali ke tahap 1 tidur non-REM lagi yang baru dan berlanjut sampai tahap tidur REM.
Durasi tahap tidur sebetulnya bervariasi selama periode tidur. Apabila orang dalam kondisi terlalu lelah, siklus REM seringkali terjadi secara singkat. Lalu apa fungsi tidur? Fungsi tidur sendiri bisa memulihkan tingkat aktivitas normal dan keseimbangan normal di antara bagian sistem saraf. Tidur penting untuk mensintesis protein yang menginginkan terjadi perbaikan. Tidur juga berperan dalam kesejahteraan psikologis dengan memburuknya fungsi mental akibat tidak tidur, sehingga perannya luar biasa ya untuk tidur ini. Dampak negatifnya pada orang yang bermasalah terhadap tidurnya adalah menjadi mudah marah secara emosional, konsentrasinya menjadi buruk, dan mengalami kesulitan dalam membuat keputusan. Berikutnya adalah pola dan kebutuhan tidur normal ya pada bayi baru lahir. Jadi kalau pada bayi baru lahir tidurnya biasanya 16 sampai 18 jam. Dan ada 7 periode tidur ya. Tidur non-REM ditandai dengan pernapasannya teratur, ini pada bayi, mata tertutup dan tubuh dan mata tidak bergerak. Tidur non-REM terlihat dari pergerakan mata cepat yang dapat dipantau melalui kelopak mata yang tertutup, pergerakan tubuh, dan pernapasan yang tidak teratur. Sebagian besar waktu tidur dihabiskan dalam tahap 3 dan 4 dari tidur non-REM. Selanjutnya, bayi, mohon maaf ini ada salah pengetikan, beberapa bayi tidur selama 22 jam per hari, tapi ada juga bayi yang 12 sampai 14 jam per hari. Sekitar 20 sampai 30%-nya adalah tidur REM. Pertama, bayi akan terbangun setiap 3 sampai 4 jam, makan dan kemudian kembali tertidur. Periode terjaga penuh mengalami peningkatan secara bertahap selama beberapa bulan pertama. Pada bulan keempat, sebagian besar bayi tertidur sepanjang malam dan menetapkan pola tidur siang sebanyak 1 atau 2 kali sehari dan tidur 14 jam setiap 24 jam. Lanjut untuk balita atau toddler, biasanya usianya sampai 3 tahun dikatakan toddler, kebutuhan tidurnya menurun menjadi 10 sampai 12 jam sehari atau 20% sampai 30%-nya adalah tidur REM. Siklus bangun tidur normal balita biasanya tetap usia 2 atau 3 tahun. Balita dapat memberikan penolakan besar untuk tidur. Jadi pada fase ini balita sudah bisa menolak diajak untuk tidur ya. Kemudian lanjutan untuk pola dan kebutuhan tidur normal. Pada anak prasekolah biasanya perlu waktu tidur 11 sampai 12 jam per malam apabila si anak sudah mulai masuk sekolah. Tetapi kebutuhan tidur juga tergantung dari aktivitas dan pertumbuhan si anaknya. Kemudian anak usia 4 sampai 5 tahun akan menjadi gelisah dan mudah marah jika kebutuhan tidur tidak terpenuhi. Jadi kalau misal menemui anak usia 4 sampai 5 tahun kemudian dia gelisah, bisa dicek apakah kebutuhan tidurnya tidak terpenuhi. Kemudian tidur REM-nya tetap yaitu 20 sampai 30% lebih lama dibandingkan waktu tidur orang dewasa. Waktu tidur tahap 1 menjadi lebih sedikit. Untuk anak usia sekolah, tidurnya adalah 8 sampai 12 jam per malam tanpa tidur siang. Jadi, pada anak usia sekolah udah mulai ritmenya seperti orang dewasa. Anak usia 8 tahun minimal memerlukan 10 jam tidur setiap malam. Saat anak mendekati usia 11 atau 12 tahun dibutuhkan tidur lebih sedikit dan waktu tidur dapat sampai 10 malam. Tidur REM pada anak ini berkurang sekitar 20%. Ini pada remaja ya. Pada remaja memerlukan 8 sampai 10 jam waktu tidur setiap malam. Biasanya juga terjadi perubahan pola tidur pada anak remaja. Anak-anak tadinya bangun tidur lebih awal, kini mulai tidur lama di pagi hari dan kadang juga tidur siang. 20% tidur pada usia remaja yaitu tidur REM. Selama remaja, apabila remajanya remaja putra mulai mengalami emisi nokturnal. Itu adalah konsep tentang orgasme dan emisi semen dalam tidur atau dikenal juga mimpi basah. Jadi pada periode ini sudah terjadi mimpi basah.
Kemudian remaja putra juga kita perlu informasikan mengenai perkembangan normal supaya dia tidak merasa malu dan merasa takut. Jadi pada usia ini perlu didampingi oleh orang tua ya. Untuk dewasa muda, siklus bangun tidur sangat penting. Biasanya memiliki gaya hidupnya aktif dan diperkirakan rata-rata rentangnya adalah 7-8 jam. Tetapi bisa juga kurang dari waktu tersebut, jadi belum tentu sama ya. Pada dewasa usia pertengahan, biasanya mempertahankan pola tidur yang dibentuk pada usia yang lebih muda. Jadi tergantung pola tidur sebelumnya. Tidurnya rata-rata rentangnya 6-8 jam. Sekitar 20% merupakan tidur REM. Jumlah terbangun dari tidur meningkat dan jumlah tidur pada tahap 4 mulai menurun. Pada lanjut usia, lama tidur pada lanjut usia sekitar 6 jam, sekitar 20-25%-nya adalah tidur berupa tidur REM. Tidur pada tahap 4 menurun dengan mencolok pada beberapa keadaan yang tidak terjadi tidur pada tahap 4. Periode tidur REM biasanya pada lansia berlangsung lebih lama. Banyak lansia terbangun lebih sering di malam hari dan seringkali memerlukan waktu yang lama untuk kembali tidur. Karena perubahan pola tidur, lansia mengalami tidur pemulihan yang lebih sedikit. Ini masih lanjutan dari lansia. Pola tidur pada lansia dikatakan mengalami sindrom Sundowner. Walaupun bukan merupakan gangguan tidur secara langsung, sindrom tersebut merujuk pada keadaan kebingungan yang cenderung muncul pada petang hari dan dapat terjadi karena perubahan irama sirkadian ya. Yang tadi tentang perubahan siklus bangun tidur. Penurunan stimulus sensorik di petang hari, kondisi mental seperti Alzheimer. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pola tidur, sakit, lingkungan, letih, gaya hidup, stres emosional, stimulan dan alkohol, diet, merokok, motivasi, dan obat-obatan. Faktor yang mempengaruhi tidur. Kualitas maupun kuantitas tidur dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tadi disampaikan. Kualitas tidur merujuk pada kemampuan untuk tetap tertidur dan mendapatkan sejumlah tidur REM dan non-REM yang efektif. Apabila kuantitas itu dinyatakan dengan total waktu tidur. Bedanya adalah kalau kualitas itu untuk mempertahankan waktu tidurnya. Tapi kalau kuantitas itu berarti terkait dengan jumlah atau total waktu tidur. Gangguan tidur yang umum ya. Gangguan tidur yang umum ada 3 yaitu parasomnia, gangguan tidur primer, dan gangguan tidur sekunder. Untuk parasomnia sendiri adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau terjadi selama tidur. Misalnya ada gangguan berjalan saat tidur atau teror tidur. Atau gangguan transisi bangun tidur, misalnya mengigau atau mimpi buruk, namanya adalah parasomnia. Kemudian gangguan tidur primer, gangguan yang masalah utamanya berupa masalah tidur seseorang. Ini dibagi lagi menjadi insomnia, hipersomnia, narkolepsi, apnea tidur, dan deprivasi tidur. Ini ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita bahas tentang gangguan tidur primer yang insomnia dulu. Insomnia sering terjadi adalah ketidakmampuan untuk tidur dengan jumlah atau kualitas yang cukup. Individu di sini merasa tidak segar saat bangun tidur. Ada 3 tipe untuk insomnia sendiri. Sulit tidur atau insomnia awal, sulit untuk tetap tertidur karena sering terbangun atau terbangun dalam waktu lama atau insomnia intermittent, berkala atau insomnia pemeliharaan. Terbangun dini hari atau terbangun sebelum waktunya, namanya insomnia terminal. Jadi ada 3 ya, insomnia awal, insomnia intermittent berkala atau insomnia pemeliharaan, dan insomnia terminal. Lanjutan untuk insomnia. Insomnia sendiri dapat terjadi karena ketidaknyamanan fisik, tetapi biasanya karena ada stimulasi mental yang berlebihan, sehingga biasanya pada pasien ini bisa kita lakukan pemeriksaan tentang ansietas pasien ya. Lanjut. Individu yang terbiasa menggunakan obat-obatan atau meminum alkohol dalam jumlah besar biasanya cenderung mengalami insomnia.
penanganan insomnia mengharuskan membentuk pola perilaku yang baru yang menginduksi tidur. Jadi sebaiknya untuk penanganan pada pasien-pasien mengalami insomnia, dia harus merubah perilaku dulu. Perilaku terkaitannya dengan pola tidur. Penggunaan obat-obat yang tidak mengatasi penggunaan obat-obat tidak akan mengatasi penyebab, dan penggunaan yang berkepanjangan dapat menciptakan ketergantungan obat. Jadi sebaiknya pada pasien yang mengalami insomnia nggak langsung diberikan obat tidur dulu, tetapi yang kita lakukan adalah merubah pola perilaku. Khawatirnya apabila si pasien tergantung pada obat-obat yang berkepanjangan tidak mengatasi masalahnya, tetapi nanti lama-lama si pasien akan tergantung terhadap obat, baru dia bisa tidur gitu ya. Selanjutnya untuk gangguan tidur primer yang tadi sudah insomnia, yang kedua adalah hipersomnia. Hipersomnia ini kebalikan dari insomnia. Jadi malah di sini pola tidurnya berlebihan, utamanya pada siang hari. Individu yang mengalami hipersomnia seringkali tidur sampai tengah hari dan banyak tidur selama siang hari. Hipersomnia dapat disebabkan oleh kondisi medis, misalnya kerusakan sistem saraf pusat dan gangguan ginjal dan hati. Beberapa kondisi seseorang menggunakan hipersomnia sebagai sebuah mekanisme coping untuk menghindari dari tanggung jawab selama siang hari. Jadi ada ini ya, ada alasan juga untuk menghindari tanggung jawab selama siang hari sehingga dia malah tertidur ya. Selanjutnya, setelah insomnia, hipersomnia adalah narkolepsi. Narkolepsi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang narko artinya mati rasa dan lepsi artinya serangan. Merupakan gelombang rasa ngantuk yang berlebihan secara mendadak yang sering terjadi di siang hari. Sehingga narkolepsi juga disebut sebagai serangan tidur. Penyebabnya tidak diketahui, walau diyakini bahwa narkolepsi terjadi karena kurangnya hipokretin kimia dalam sistem saraf pusat yang mengatur tidur. Awitan gejala cenderung terjadi antara usia 15 sampai dengan 30 tahun. Pada serangan narkolepsi, tidur dimulai dengan fase REM. Sudah. Kemudian setelah narkolepsi atau serangan tidur, ada juga apneu. Apneu tidur adalah henti nafas secara periodik selama tidur. Ini biasanya dicurigai pada orang yang mendengkur sangat keras atau sering terjaga waktu malam hari, mengantuk rasa berlebihan di siang hari, kemudian insomnia, sakit kepala di pagi hari, kemunduran intelektual, iritabilitas atau perubahan kepribadian, serta perubahan fisiologi seperti hipertensi dan aritmia. Apneu sering terjadi pada pria berusia lebih dari 50 tahun dan pada wanita pasca menopause. Untuk lanjutan dari apneu sendiri berlangsung dari 10 detik sampai 2 menit. Terjadi selama tidur REM atau non-REM. Frekuensinya berkisar 50 sampai 60 kali per malam. Episode apneu ini membutuhkan energi sehingga menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan di siang hari. Ada 3 tipe apneu, yaitu apneu obstruktif, apneu pusat, dan apneu campuran. Kita akan bahas satu-satu. Untuk apneu obstruktif itu biasanya ada sumbatan di struktur faring atau rongga mulut sehingga bunyinya dengkurannya sangat keras. Yang kedua, atau lanjutan dari apnea obstruktif diakibatkan bisa pembesaran tonsil atau amandel ya bahasa awamnya, kemudian deviasi sputum nasal atau ada polip pada hidung dan kegemukan. Untuk apnea pada pusat apnea pusat diduga melibatkan defek di pusat pernapasan di otak. Apnea pusat dapat terjadi pada klien yang mengalami cedera batang otak dan distrofi otot. Untuk apnea campuran sendiri adalah kombinasi dari kedua apnea ya, apnea pusat dan apnea obstruktif. Untuk lanjutan apnea, penanganannya dapat ditujukan pada penyebabnya. Jadi tergantung penyebabnya. Apabila penyebab tadi kayak apnea obstruktif adalah pembesaran tonsil, berarti harus diangkat jaringan yang berlebihan tersebut dengan menggunakan berbagai metode ya kalau yang sekarang ya. Apnea tidur berkepanjangan dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam tekanan darah dan dapat menyebabkan henti jantung. Jadi sebetulnya hati-hati juga apabila apnea tidurnya terlalu berkepanjangan. Selain itu dapat menyebabkan aritmia, penyakit jantung, hipertensi pulmonal, dan akhirnya gagal jantung di sebelah kiri.
Selanjutnya adalah deprivasi. Deprivasi sendiri merupakan sindrom gangguan berkepanjangan dalam jumlah, kualitas, dan konsistensi terhadap tidur. Deprivasi itu bukan gangguan tidur ya, tetapi menimbulkan berbagai gejala fisiologis dari perilaku. Tingkat keparahan bergantung pada tingkat deprivasi. Ada dua tipe untuk deprivasi tidur, yaitu deprivasi REM dan deprivasi non-REM. Kombinasinya akan meningkatkan keparahan. Selanjutnya, setelah gangguan tidur primer adalah gangguan tidur sekunder. Adalah gangguan tidur yang disebabkan oleh kondisi klinis lain seperti depresi, alkohol, demensia, Parkinson, disfungsi tiroid, penyakit paru menahun. Setelah kita memahami tentang konsep kebutuhan aktivitas istirahat dan tidur, kita hendaknya melakukan pengkajian untuk menegakkan asuhan keperawatan ini ya. Jadi pengkajian awal kita meliputi sebetulnya sama seperti yang sebelumnya terkait dengan data demografi dan kebutuhan tentang sumber informasi dan lain-lain. Baru kita merujuk ke pengkajian spesifik yang berkaitan dengan kebutuhan istirahat dan tidur, yakni riwayat tidur. Bisa juga kita melihat buku catatan tidur, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Untuk riwayat tidur yang kita kaji adalah pola tidur, ritual waktu tidur, pemakaian obat tidur, lingkungan tidur, perubahan pola tidur ya. Untuk pola tidur yang kita kaji yaitu bagaimana sih waktu tidur dan bangun tidur yang tidak terganggu. Jadi normalnya seperti apa, kualitasnya seperti apa si pasien ini, juga kuantitasnya ya. Untuk ritual waktu tidur itu yang ditanyakan bagaimana sih ritual waktu yang dilakukan oleh seseorang sebelum tidur, misalnya dia minum segelas air hangat atau minum segelas susu, membaca, atau dia juga melakukan teknik relaksasi. Itu kita melakukan pengkajian atau juga menggunakan perlengkapan atau alat bantu untuk mendapatkan posisi tidur tertentu. Ada orang yang memang harus posisinya seperti ini, memegang guling atau apa supaya bisa tidur, itu namanya ritual waktu tidur. Kemudian pemakaian obat tidur, adakah si pasien atau orang yang mengalami masalah tidur tersebut mengkonsumsi obat tidur, jenis obat-obatan yang tadi sudah saya sampaikan, obat yang membantu untuk tidur. Kemudian lingkungan tidurnya seperti apa? Misalnya si pasien membutuhkan kamar tidur yang gelap, yang terang, suhu dingin, atau hangat, atau suaranya ada yang senang bising, ada yang tidak ada suara gitu misalnya. Kemudian perubahan pola tidur atau kesulitan baru-baru ini yang terjadi, misalnya adakah perubahan pola tidur yang sekarang dibandingkan yang sebelumnya, misalnya ada seperti apa, untuk mengkaji riwayat tidur. Yang kedua, buku harian tidur. Bagi klien dengan masalah tidur, dapat memberikan informasi yang lebih akurat jika membuat catatan tertulis mengenai pola tidur mereka dan kebiasaan yang terkait dengannya. Buku catatan ini dapat dibuat minimal selama 1 minggu. Jadi sebaiknya kita sarankan ketika pasien mengalami pola tidur, membuat buku catatan harian tidur. Jadi dicatat ya kebiasaan tidurnya seperti apa, minimal 1 minggu. Jadi yang dapat diisi di dalam buku tersebut yaitu jumlah jam tidur, aktivitas yang dilakukan 2-3 jam sebelum tidur, kemudian ritual waktu tidur, waktu ke tempat tidur, mencoba tidur, dan lain-lain. Kemudian setiap kekhawatiran klien yakni dapat mengganggu tidur, kemudian faktor-faktor klien yang dapat mengganggu tidur, faktor yang klien yakini dapat memberikan pengaruh positif atau negatif. Jadi itu harus ada catatan tersebut di buku catatan harian tidur. Kemudian tahap selanjutnya setelah kita lakukan melakukan pengkajian terhadap riwayat buku harian tidur, juga kita boleh juga mendiskusikan tentang beberapa hal. Yang pertama, bagaimana si pasien menggambarkan masalah tidur? Apakah ada perubahan yang terjadi selama pola tidur? Kemudian seberapa sering perubahan ini terjadi? Apakah si pasien mengalami kesulitan untuk tidur? Apakah juga sering terbangun di malam hari? Jika demikian, seberapa sering? Apakah terbangun juga di lebih awal daripada yang diinginkan di pagi hari, dan apakah mengalami kesulitan untuk kembali tidur? Kemudian bagaimana sih perasaannya saat dibangun di pagi hari? Apakah merasa segar atau masih merasa lelah ya, tidak fresh kayak gitu istilahnya.
Kemudian, apakah tidur Anda lebih banyak dari biasanya? Jika demikian, seberapa sering Anda tertidur? Apakah Anda mengalami periode keletihan yang berlebihan? Jika demikian, kapan itu terjadi? Lalu ditanyakan juga, pernahkah tiba-tiba tertidur di tengah aktivitas siang hari? Jika pernah, apakah terjadi kelemahan otot atau paralisis? Ditanyakan juga, pernahkah seseorang mengatakan kepada Anda bahwa Anda mendekur saat tertidur, berjalan dalam tidur, mengigau atau berhenti napas saat waktu tidur. Ini ditanyakan juga kepada si pasien, apakah ada orang yang pernah menyampaikan, misalnya pihak keluarga menyampaikan ketika tidur si pasien mendengkur dan lain-lain. Kemudian apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tidur, apakah itu membantu? Kemudian, menurut Anda, apa yang mungkin menjadi penyebab masalah ini? Apakah Anda memiliki kondisi medis yang mungkin menyebabkan Anda lebih banyak atau lebih sedikit tertidur? Apakah Anda mendapat pengobatan untuk penyakit yang mungkin mengubah pola tidur Anda? Apakah memiliki stres atau peristiwa yang menyedihkan sehingga mempengaruhi pola tidur? Dan pertanyaannya yang terakhir adalah bagaimana masalah tidur dapat mempengaruhi Anda? Lalu setelah wawancara kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik. 3 hal yang kita perlu lakukan yaitu kita lihat penampakan wajah, perilaku, dan tingkat energi klien untuk mengetahui apakah si pasien ini mengalami gangguan kebutuhan aktivitas dan tidur. Untuk penampakan wajah biasanya ada area kehitaman di sekitar mata ya. Jadi ada lingkaran mata atau dikenal juga dengan mata panda. Kemudian kelopak matanya membengkak. Kemudian konjungtiva berwarna merah ya. Kemudian matanya bisa tampak berkaca-kaca atau mengkilap dan ekspresi wajahnya datar. Untuk perilaku seperti mudah marah, gelisah, tidak perhatian. Kemudian bicara juga lambat, postur tubuh tidak tegap, tremor pada tangan, menguap, menggosok mata, menarik diri, kebingungan, dan tidak terkoordinasi. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan fisik seperti itu untuk perilaku. Untuk tingkat energi, dapat yang kita lihat adalah dengan memantau apakah si klien ini tampak lemah, letargi, atau letih secara fisik. Pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan dengan EEG, tadi sudah disampaikan di atas sebelumnya, dengan elektroensefalogram yang dipasang di tengah kulit kepala untuk mencatat merekam kegiatan yang terjadi di otak, kemudian dikeluarkan membentuk grafik ya dengan pena tertentu, pena khusus untuk pemeriksaan. Kemudian di bagian terluar kantur masing-masing mata ada juga yang merekam kegiatannya bersamaan, namanya EOG, elektrookulogram, dan di otot dagu juga diletakkan elektromyogram. Selain melakukan pemeriksaan polisonografi, kita juga dapat memantau upaya pernafasan dan kelancaran aliran udara, EKG, pergerakan tungkai, dan saturasi oksigen. Ini adalah tugas yang harus dibuat mahasiswa setelah memahami atau mencermati tentang konsep kebutuhan aktivitas dan tidur. Silakan membuat diagnosa keperawatan berkaitan dengan kebutuhan istirahat dan tidur, membuat intervensi keperawatan sampai dengan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan diagnosa keperawatan yang muncul ya. Silakan mahasiswa melengkapi tugas ini. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang konsep kebutuhan aktivitas istirahat dan tidur. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, baik sengaja ataupun tidak. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.